belakang, dan ia terus memonitor dan mengkoordinasikan tiap fungsi tubuh Anda. Jika Anda membayangkan otak sebagai komputer pusat yang mengontrol dan memadukan semua fungsi tubuh, maka sistem saraf itu laksana jaringan komunikasi yang saling mengirim pesan dari otak ke bagian tubuh yang lain melalui saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang adalah layan panjang dari jaringan urat yang membentang dari otak bagian bawah Anda ke tulang belakang. Sementara itu, jalinan tulang belakang membuat cabang bagi saraf dan melewati tulang di antara ruas-ruas. Jalinan tersebut terbagi lagi menjadi dua urat saraf kecil dan mengisi seluruh tubuh hingga ke sel, organ, dan jaringan. Setiap manusia memiliki sekitar 15 miliar sel saraf yang saling mengirim dan menerima pesan melalui saraf tulang belakang. Nah, sistem saraf kita ternyata sangat rumit. Jadi apa yang melindunginya? Tulang belakang kita. Berikut adalah tampilan tulang belakang yang normal. Ia memiliki 24 ruas yang bisa digerakkan, masing-masing bekerja dengan satu di atasnya dan satu di bawahnya. Dan ini berfungsi untuk memisahkan ruas dan bertindak sebagai penyerap kejutan dan sebagai ruang bagi saraf. Kenapa tulang belakang yang sehat itu penting? Ia melindungi saraf tulang belakang dan urat-urat halus dan memungkinkan kita untuk menunduk, meregang, memutar, dan bergerak bebas tanpa membahayakan saraf. Jika tulang belakang tak bergerak bebas, itu bisa disebut sebagai subluxasi ruas kompleks, atau cukup disebut subluxasi. Betul nggak sih? Subluxasi. Ada kata lain yang lebih bagus nggak? Oh, nggak ada ya? Ini adalah keadaan di mana dua atau lebih ruas kehilangan gerakan dan posisi normalnya. Itu bisa menyebabkan interupsi pada aliran saraf dan mengganggu komunikasi dari otak ke tubuh dan dari tubuh ke otak. Riset dari Universitas Colorado menyebutkan bahwa hanya butuh antara 1 hingga 10 mm tekanan untuk mengurangi suplai saraf sampai 60%. Itu setara dengan berat koin kecil. Tekanan bisa terjadi tanpa rasa sakit. Kita menyebutnya sebagai subluxasi diam-diam. Jadi apa yang terjadi jika Anda mengalami subluxasi? Area ini bisa memburuk dalam seminggu saja. Kerusakan ini menyebabkan jaringan yang cacat mengembang dan akan menciptakan jaringan cacat yang lainnya. Kerusakan ini akan terus berlangsung selama terjadi pergerakan. Dan jenis kerusakan ini bisa dihindari. Kerusakan tulang belakang tak ada hubungannya dengan usia Anda. Anda bisa jadi berusia 60 dan tulang belakang Anda masih sehat. Atau Anda bisa berusia 10 tahun tapi tulang belakang Anda menunjukkan gejala kerusakan. Itu tergantung kapan dan bagaimana subluxasi terjadi. Jika suplai saraf ke tubuh terganggu, ia akan menyebabkan suatu gejala. Sebuah gejala yang memberitahu bahwa ada yang salah dengan tubuh Anda. Mari kembali ke persoalan tulang belakang lagi. Jika Anda punya gangguan tulang belakang serviks, itu bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, penurunan kekebalan tubuh, permasalahan sinus, demam tinggi, gangguan pola istirahat, hilangnya pendengaran, tonsil, batuk kronis, sesak nafas, asma, masalah fungsi jantung, gangguan hati, permasalahan tekanan darah, pencernaan, jantung memanas, gastritis, penurunan imunitas, alergi, gangguan ginjal, kelainan kronis, dan di bagian bawah konstipasi, gangguan menstruasi, ngompol, gangguan lutut, sciatica, sakit punggung, sirkulasi yang lambat. Oh, saya ngos-ngosan, dan itu hanya beberapa. Tahukah Anda bahwa hanya 10% dari sistem saraf yang bisa merasakan sakit? Jadi ketika Anda menyadari ada masalah itu, ternyata gangguan sarafnya sudah terjadi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Coba pikirkan soal stroke dan serangan jantung. Anda tak tahu bahwa ada yang tersumbat. Dan ketika Anda menyadarinya, itu sudah terlambat. Obat penghilang rasa sakit memang bisa mengatasi gejala ini. Tapi ia tidak menyelesaikan akar masalahnya dan hanya memberi tabir pada masalah itu dan akan mengizinkan gejalanya memburuk secara diam-diam hingga akhirnya musibah besar terjadi. Dan kita semua juga tentu tahu efek samping dari penggunaan obat